Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah dan para penyimak video ini dimanapun saat ini Anda berada. Kembali di video kali ini Madia akan menampilkan beberapa argumen dari umat-umat terjemahan yang berdiskusi tentang ketuhanan, tentang Tuhan mereka gitu loh. Mana sih yang benar Tuhan mereka itu? Yang sebenarnya dari jalur mana Tuhan mereka itu dipandang yang benar gitu loh. Itu masih mereka perdebatkan. Coba Anda bayangkan ya, hari gini sampai saat ini Tuhan mereka itu masih berdebat, masih didiskusikan, masih dicari mana yang sebenarnya Tuhan menurut mereka itu yang benar. Makanya mereka terbagi berkelompok-kelompok, terbagi berkubu-kubu, karena konsep ketuhanannya daripada mereka itu masih masing-masing punya prinsip kebenaran masing-masing. Coba Anda lihat Islam sejak zaman Nabi Muhammad SAW sampai saat ini tidak ada berdiskusi masalah ketuhanan, tidak ada perdebatan masalah ketuhanan. Urusan ketuhanan kelar. Mungkin Islam bisa terbagi, terpecah, terbelah-belah, tapi bukan dari sudut segi ketuhanan. Tetapi Islam terpecah, terbelah itu dari sudut-sudut urusan cara menyembahnya, syariatnya dan organisasi kelompok-kelompok untuk kepentingan suatu organisasi. Itu yang membuat Islam terpecah-pecah. Akan tetapi konsep ketuhanan dalam Islam itu sudah kelar. Jadi tidak ada masalah kalau dalam hal ini. Perbedaan dalam segi syariat itu tidak menggambarkan bahwa Islam itu terpecah secara keseluruhan. Akan tetapi wajar dalam suatu organisasi atau suatu ormas-ormas untuk kepentingan membela hal-hal apa yang ingin mereka perjuangkan terhadap keyakinan mereka dalam syariatnya. Itu sangat wajar sekali mereka. Tetapi urusan Tuhan sudah kelar sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Oke, oleh karena itu diskusi yang saya akan tampilkan ini sangat bermanfaat tentunya untuk gambaran kita. Ini loh umat terjemahan, bagaimana dia mau menyebarkan suatu ajaran kalau Tuhannya saja mereka masih belum kelar, belum selesai urusannya. Bagaimana mau dikatakan jalan keselamatan kalau Tuhannya saja mereka masih berdiskusi, masih didialogkan, masih dicari mana Tuhan itu yang sebenarnya dari kubu mana, dari aliran mana yang benar, dari segi pandangan mana yang benar. Silakan Anda nilai sendiri nanti ya dari perdebatan ini, dari diskusi ini. Oke, saya tampilkan ya. Oke. Shalom saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus. Beberapa waktu yang lalu saya mengupload 2 video yang berisi 7 pertanyaan saya kepada Pendeta Yosua Theo. Saya bertanya terkait dengan apa yang dikhotbahkan oleh Pak Yosua, bahwa Roh Kudus itu adalah Yesus. Mengapa Pak Yosua menganggap bahwa Roh Kudus itu adalah Yesus? Karena dari khotbah beliau yang saya tanggapi itu kan Yesusnya terangkat ke surga, meninggalkan para muridnya, dan setelah itu Yesus bilang, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, aku datang kembali kepadamu. Jadi nah di sini saya tampilkan ya 2 argumen yang dari umat terjemahan, yaitu Pendeta Esra Suro dan Pendeta Yosua ya. Mari kita simak saja kelanjutan dari argumen mereka ini. Oke, go.
Kalau Yesus mengatakan bahwa dia datang kembali padamu dan ternyata yang datang itu adalah Roh Kudus, maka Pak Yosua menyimpulkan bahwa Roh Kudus itu adalah Yesus. Nah, terkait dengan apa yang beliau khotbahkan ini, lalu saya mengajukan sejumlah pertanyaan, ada 7 pertanyaan. Beberapa di antaranya saya tanyakan, kalau memang Roh Kudus itu adalah Yesus, mengapa ketika Yesus membicarakan tentang Roh Kudus, dia menyebut Roh Kudus dengan kata dia, bentuk atau kata ganti orang ketiga tunggal? Kenapa bukan aku jikalau memang Roh Kudus adalah Yesus? Misalnya ketika di Yohanes pasal 14, Yesus bilang, aku akan minta kepada Bapa supaya dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya dia menyertai kamu selama-lamanya, itu roh kebenaran. Kan tentang Roh Kudus. Oke, nah di sini kita sudah bisa melihat ya, bagaimana konsep ketuhanan dari ajaran mereka saja ini antara 2 orang pendeta ini berbeda gitu loh. Ada yang segi menilainya dari segi kepribadian yang mereka pandang itu berbeda-beda. Jadi bagaimana itu menunjukkan Tuhan mereka itu yang mereka sembah, yang mereka jalan keselamatan itu masih berdiskusi ini untuk mencari mana pembenaran, mana yang benar dalam hal ini. Mari kita lanjut ya. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia, tapi kamu mengenal dia, sebab dia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Nah, Yesus menyebutnya dia. Bukankah kita mengerti bahwa dia, kalau seseorang berbicara tentang orang yang lain, itu menggunakan kata dia. Tapi kalau berbicara tentang diri sendiri, ia menggunakan kata aku. Kenapa? Jikalau Roh Kudus memang adalah Yesus, mengapa Yesus kok menggunakan kata ganti dia itu? Ya, juga saya bertanya dari Matius 3 ayat 16, ketika Yesus itu selesai dibaptis, kan dikatakan bahwa Roh Kudus hinggap atau turun ke atas Yesus dalam bentuk burung merpati itu. Kalau Roh Kudus adalah Yesus, berarti Yesus turun ke atas Yesus. Apakah demikian? Saudara-saudaraku sekalian, dimanapun saat ini Anda berada, di sini sudah kita dapat menilai ya, bagaimana Tuhan yang sebenarnya ajaran agama ini sudah ada sejak 2000 tahun yang lalu. Ya kan? Nah, ternyata sampai saat ini, sampai detik ini masih ada perdiskusian, masih ada dialog tentang Tuhan, mana sebenarnya Tuhan itu yang benar gitu loh. Dari segi pendeta mana, dari ajaran mana sebenarnya yang benar. Karena kita sudah mengetahui bahwa ada ajaran Trinitas, ada Dwi Tunggal, ada Tritunggal, ada Satu Tunggal, ada juga yang Tuhan Yesus Tunggal, ya kan? Ada juga Kristen Ortodok, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Kristen Unitarian. Nah, jadi ini sangat banyak sekali. Jadi dalam posisi ini saya tampilkan dari 2 segi dulu ini, dari segi kelihatannya ini dari segi Kristen saya kurang terlalu paham juga ini, tapi yang jelas dari pendeta Esra Suro melawan pendeta Yosua ya, Yosua Teuh, yang kelihatannya juga berdebat tentang kekristenan dalam kepribadian itu, dalam kepribadian Tuhan itu. Nah, ini menggambarkan kepada kita bahwa dari sejak zaman dulu sampai sekarang masih terjadi perdebatan gitu loh. Apakah ini jalan keselamatan? Kalau dalam Tuhannya saja ini masih belum fair, belum tahu kita mana yang benar gitu loh. Tuhannya itu dari segi yang mana yang benar. Oke, kita lanjut ya. Dan juga di Matius pasal 3 ayat 11, ketika Yohanes Pembaptis berkata bahwa aku membaptis kamu dengan air, tapi dia yang akan datang, yang merujuk kepada Yesus, dia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Berarti Yesus akan membaptis orang percaya dengan Roh Kudus. Kalau Roh Kudus itu adalah pribadi yang sama dengan Yesus, Roh Kudus itu Yesus, berarti Yesus membaptis orang percaya dengan Yesus. Juga saya tanyakan, Yesus menyebut Roh Kudus itu dengan sebutan Parakletos yang lain, penolong yang lain dalam Yohanes pasal 14 ayat 16 ya.
Aku akan minta pada Bapa dan Dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Parakletos yang lain bahasa Yunaninya. Nah, di 1 Yohanes 2 ayat yang pertama itu kan Yesus sendiri itu disebut sebagai Parakletos dalam bahasa Yunaninya. Maka di Yohanes 14 ayat 16 dia menyebut Roh Kudus sebagai Parakletos, tapi ada tambahan kata yang lain. Kalau Roh Kudus itu adalah Yesus sendiri, kenapa Yesus menyebutnya dengan menggunakan kata yang lain? Ya. Dan juga saya bertanya misalnya di dalam Yohanes pasal 16 ayat 14-15 di mana dikatakan bahwa Roh Kudus Ia akan memuliakan aku, kata Yesus. Roh Kudus akan memuliakan Yesus. Kalau Roh Kudus adalah Yesus, berarti Yesus memuliakan Yesus. Dia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Roh Kudus akan memberitakan apa yang diterima dari Yesus. Jadi kalau Roh Kudus adalah Yesus, ya berarti Yesus akan memberitakan apa yang diterima dari Yesus. Ini bagaimana logikanya, ya? Dan masih beberapa pertanyaan yang lain. Oke, sangat menarik ya, kita mau simak ini sebagai bahan wawasan kita sebenarnya. Bahwa sebenarnya dalam konsep ketuhanan yang mereka tawarkan di sini oleh umat terjemahan ini masih perlu pengkajian lagi mana yang sebenarnya gitu loh. Juga kita lihat dari beberapa pendeta-pendeta yang lain seperti pendeta Henry Tan, ya kan? Itu juga beda juga konsep ketuhanannya. Dari akun Tamparagi juga dia berusaha untuk mengganti itu nama Tuhan itu menjadi dewa. Itu saya juga bingung juga itu dalam posisi yang bagaimana juga yang dia mau. Ya kan, dari pendeta Morawali bagaimana juga dia berpandangan tentang konsep ketuhanan. Dari pendeta Fauljang juga berbeda juga konsep ketuhanannya. Nah, ini yang membuat kita sebagai umat Islam bisa menilai di sini gitu loh. Konsep ketuhanan yang mana yang mereka pegang ini gitu loh. Memang di dalam ajaran Islam Allah Subhanahu wa taala itu menunjukkan dirinya kepada Abraham. Itu sudah sangat jelas dengan tauhid. Kepada Nabi Musa itu menunjukkan dirinya dalam ketuhanan, yaitu ketuhanan tauhid. Menunjukkan kepada Nabi Isa tauhid, kepada Islam tauhid. Nah, disinilah suatu gambaran apabila suatu ajaran itu menyelempang atau menyeleweng dari konsep ketuhanan yang sudah dari awalnya sana itu konsep ketuhanan tauhid, bisa tiba-tiba berubah gitu loh. Berubah dengan konsep yang ujung-ujungnya ya seperti ini. Sejak zaman tahun 2000 tahun yang silam sampai sekarang Tuhannya aja masih didebatkan gitu loh, masih berdiskusi. Inikah suatu jalan keselamatan yang mereka tawarkan? Kalau Tuhannya saja masih berdiskusi seperti ini, mencari mana yang terbenar, mana yang benar-benar Tuhan itu yang mana gitu loh. Kita lanjut. Sehingga saya memahami ayat-ayat seperti itu, fakta-fakta Alkitab seperti itu, makanya menyimpulkan bahwa sebenarnya Roh Kudus itu adalah pribadi yang berbeda dengan Yesus. Tapi karena Pak Yosua bilang Roh Kudus itu adalah Yesus, makalah saya ajukan pertanyaan itu. Saya menanti jawabannya, tapi ternyata saya sampai hari ini belum ada jawaban. Nah, saya lalu juga dengar khotbah Pak Yosua itu tentang Yesus Alkitabiah versus Yesus Teologia itu, dan ternyata di dalam video yang panjang itu, pengajaran yang panjang itu, ternyata sedikit menyinggung apa yang saya tanyakan itu. Nah, oke. Nah, disinilah kita menjadi suatu gambaran ya, bahwa sebenarnya Nabi Isa atau Yesus itu sebenarnya dia datang hanya sebagai nabi dan rasul. Itu sudah digambarkan di dalam Injil, dalam Bible mereka itu Nabi Isa atau Yesus itu posisinya sebagai rasul, sebagai orang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang diutus oleh Tuhan yang namanya pada saat itu di zaman Nabi Musa yaitu YHWH atau Hashem atau Adonai. Nah, itu sebenarnya konsepnya sepertinya dengan seperti itu sangat jelas bahwa konsep ketuhanan itu dalam tauhid ini yang sebenarnya
Dan ini dibuktikan dalam kitab Bible mereka sendiri, tapi karena ada suatu ayat-ayat yang menjelaskan bahwa dengan Tuhan itu berkepribadian, makanya terjadilah seperti ini gitu loh. Mari kita simak lagi. Saya juga tampilkan di belakang layar ini sebenarnya Tuhan Isa atau Yesus itu sebenarnya apakah pantas dia disebut Tuhan atau tidak. Anda bisa lihat di postingan yang saya tampilkan di layar ini gitu loh. Ini saya sudah tampilkan juga kalau Nabi Isa atau Yesus itu sebagai Tuhan, apakah dia bisa layak disebut Tuhan atau Nabi sebagai Tuhan yang menjadi manusia gitu loh, yang berkepribadian menjadi manusia. Oke, kita lanjut ya. Apa yang Pak Yosua bicarakan di situ? Nah, kita dengarkan saja. Saya ambil cuplikan yang menyinggung tentang pertanyaan saya itu. Siapakah Yesus itu? Dia adalah Roh Kudus itu sendiri yang berdiam dalam diri kita sekarang ini. Ya, ada di sinilah banyak orang mulai berpolemik. Pak Yosua berani bilang Yesus itu adalah Roh Kudus itu sendiri. Nah, iyalah. Masalah iya dong. Saudara-saudara, banyak orang bilang itu kan berbeda. Yesus dengan Roh Kudus dua pribadi yang berbeda, tidak sama. Bahkan dalam fungsi dan eksistensinya itu adalah pribadi yang berbeda. Bahkan saya punya adik Ezra Zoru, pertanyaannya lucu juga sih. Pernyataannya bukan, kalau pertanyaannya kan ya wajar dia bertanya gitu, nggak apa-apa karena dia nggak ngerti tentang kealahan ketuhanan di Alkitab. Ya, yang saya lucu waktu dia bilang Roh Kudus itu asistennya Yesus. Ngeri. Coba lihat, saya mau tertawa juga bisa ini. Bayangkan dari pendeta Yosua itu mengatakan, bayangkan sekelas pendeta Ezra Zoru juga dikatakannya tidak mengerti. Bayangkan, ini gara-gara konsep ketuhanannya saja ini yang masih belum jelas, yang masih belum kelar urusannya, yang bagaimana sih yang benar gitu loh. Ini yang perlu masukan, yang perlu renungan buat kita sebagai yang mau menyimak wawasan ini. Apakah Anda mau sesuatu yang belum jelas keselamatannya ini Anda taruhkan hidup Anda untuk mempercayai sesuatu yang seperti ini gitu loh. Silakan menjadi renungan ya. Kita lanjut kembali ya. Estra, lu mesti belajar baik-baik deh. Jangan ngaco, apalagi di depan publik. Kok orang yang banyak orang kagumi juga suka gitu loh. Tapi belajarlah yang baik-baik. Atau belajarlah sungguh-sungguh Alkitab. Rendahkan hati, minta Tuhan buka pikiranmu supaya kau mengerti konsep kealahan, konsep kristologi yang alkitabiah. Jangan yang teologikal melulu. Kalau kau sudah kuasai teologi, jago teologi, sekarang biblicalnya, pelajari biblicalnya. Lepas semua mindsetmu tentang Tritunggal, tentang Allah yang tiga dan sebagainya. Ya, kau mau bermain kata-kata Allah itu satu, hakikat kealahan dengan tiga pribadi. Ya, kau mau bilang Allah itu kepribadian ganda kepribadian triple. Enggak seperti itu Alkitab ajarkan. Ya, belajar lagi baik-baik. Ya, kalau saya belum jawab dan bahkan mungkin saya tidak akan jawab frontal sama kamu karena sebenarnya sudah tersedia video-video saya. Kamu juga belajar dong, buka video-video saya, belajar dong dari yang lain toh. Bentuk kerendahan hati itu supaya mau belajar dari yang lain gitu loh. Ya. Nah, pertanyaan saya cuma satu, ini pertanyaan balik, ini namanya answer question with question. Bukan cuma sama Pak Esra atau Pak siapa itu, MJM atau siapapun yang menggugat-gugat, yang suka ini, yang ngotot nanya-nanya, yang menyerang saya, ya, bilang saya sesat, bidat. Ya, saya cuma mau tanya sama Anda, kalau Roh Kudus bukan Yesus yang ada dalam dirimu, itu pribadi yang lain, dan kau mengatakan Yesus ada di sorga sekarang, Roh Kudus yang tinggal. Ya, saya tanya lagi sekali deh, dengan kesadaran penuh, jawablah dengan jujur. Jadi,
Yesus nggak ada di dalam dirimu? Kalau ya ada sih Pak. Nah, pertanyaan saya lagi. Sebenarnya yang ada dalam dirimu itu siapa? Roh Kudus atau Yesus? Nah, jawab. Roh Kudus atau Yesus? Roh Kudus. Terus Yesus di mana? Ya di dalam kita juga. Berarti dua dong. Dua pribadi dalam dirimu, dua pribadi kealahan. Ada Yesus, ada Roh Kudus. Enggak seperti itu. Aduh, kok jadi ngaco sekali sih caranya ini. Jangan begitu. Itu satu hal yang keliru kalau kamu mau belajar seperti itu. Enggak. Oke, kita simak tadi ya. Ini dari paparan Pendeta Yosua Tewu ya. Nah, ini berbeda kembali konsep ketuhanan yang ditawarkan oleh Pendeta Yosua ini gitu loh. Saya tidak tahu juga mana sebenarnya dari mereka itu yang benar. Dari segi mana yang benar kita juga tidak mengerti. Tapi ini hanya gambaran kepada kita sebagai umat Islam bahwa sebenarnya Tuhan di dalam Islam itu sebenarnya sejak zaman dulu tauhid itu sudah ada. Sejak zaman Nabi Ibrahim itu yang digambarkan yaitu Hanif, ajarannya Hanif. Jadi itu Nabi Ibrahim sudah menawarkan itu konsep ketuhanan yang bertauhid. Kemudian turun ke Nabi Musa. Kemudian Nabi Musa juga itu sebenarnya sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala mereka bertauhid. Dan di dalam Al-Qur'an juga dijelaskan bahwa setelah sepeninggal Nabi Musa itu umat bangsa Yahudi menyembah rahib-rahib mereka gitu loh. Menyembah rahib-rahib mereka, ada menyembah sapi-sapi atau patung, sapi betina itu loh. Itu disembah-sembah mereka. Dan mereka juga masih menunggu Mesias yang mereka dijanjikan itu yang gak datang-datang sampai sekarang ini. Nah ini, jadi ini Al-Quranul Karim tuh turun untuk meluruskan konsep-konsep seperti itu di zaman Nabi Musa. Bahwa yang disembah itu sebenarnya Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang bertauhid. Dan ini sebenarnya sudah sama Tuhannya antara Nabi Musa dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi akan tetapi memang ada sebagian dari bangsa Yahudi, dari umat Yahudi ini masih bertauhid, menyembah Tuhan yang Maha Esa, yang Hasem, yang tidak kelihatan, yang tidak bisa diserupakan dengan apapun juga. Itu masih ada dari bangsa Yahudi, sebagian besar malah dari bangsa Yahudi. Tapi sebagian yang lain itu menyembah rahib-rahib dan menyembah sapi betina. Nah itu sebagian kecil. Tetapi konsep ketuhanan bangsa Yahudi itu sama dengan Islam. Sebenarnya sebagian besar sesuai dengan di dalam Bible Perjanjian Lama bahwa Tuhan itu pada saat Nabi Musa mau melihat tidak kelihatan, tidak bisa dilihat, akan hancur orang yang bisa melihat Nabi Tuhan itu gitu loh. Itu sudah dibuktikan oleh Nabi Musa ketika mau melihat Tuhan. Begitu juga Tuhan itu tidak bisa diserupakan dengan apapun juga gitu loh. Dan ini satu jalur dengan tauhid dalam Islam. Makanya nggak aneh kalau Islam dengan ajaran Yahudi Tuhannya nggak gontok-gontokan, nggak ada berdebat, nggak ada saling diskusi masalah ketuhanan, karena memang sama-sama Tuhan dalam bangsa Yahudi, tauhid Hasem itu sama. Dan ini sudah diakuin oleh orang-orang ketua rahib-rahib Yahudi bahwa Tuhannya dalam Islam dan Yahudi itu sama, Hasem, tidak kelihatan, tidak bisa diserupakan dalam bentuk apapun juga. Ini sebagai gambarannya ya. Mari kita simak kembali ya. Oke, sekarang setelah kita mendengar komentar dari Pak Yosua, saya ingin memberikan komentar saya juga terhadap apa yang beliau katakan. Saya akan memberikan komentar di sela-sela omongan beliau tentang saya itu. Mari kita sekali lagi mendengar dan saya akan komentari. Bahkan saya punya adik Ezra Zoru, pertanyaannya lucu juga. Pernyataannya bukan, kalau pertanyaannya kan ya wajar dia bertanya gitu, nggak apa-apa karena dia nggak ngerti tentang kealahan ketuhanan di Alkitab. Ya. Ya, oke lah, katakanlah saya memang tidak mengerti.
Justru karena saya tidak mengertilah, maka saya bertanya kepada abang, ya. Sudir kiralah abang menjawab pertanyaan saya. Karena pertanyaan saya mungkin saja bukan hanya saya yang mengajukan pertanyaan itu, tetapi banyak juga orang yang mempunyai pikiran seperti itu di dalam benak mereka. Ini kan kita. Oke. Nah, di sini saya tampilkan juga ya. Dalam kitab Perjanjian Lama, dalam Taurat, ini sudah sangat jelas bahwa Tuhan tidak dapat dilihat. Ini Anda bisa lihat dari Keluaran 33 ayat 20. Saya bacakan dulu nih. Lagi firman-Nya, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Nah, ini sudah ditegaskan oleh Tuhan di dalam ajaran bangsa Yahudi, ajaran bangsa kitab Taurat, bahwa Tuhan itu nggak bisa dilihat, tidak bisa dipandang wajahnya. Dan apabila ada yang bisa memandang wajahnya, itu berarti orang itu bakal mati, nggak tahan. Bagaimana Tuhan mau menyerupai dengan makhluk berbentuk manusia, seperti yang disampaikan oleh pendeta ini, berbentuk makhluk datang kepada bentuk Yesus, berbentuk kepada yang lain. Apakah tidak berbenturan dengan ayat ini? Kalau Tuhan menyerupai manusia, datang berbentuk makhluk, dia maka terbentur dengan kitab Keluaran 33 ayat 20, bahwa tidak ada orang yang dapat memandang aku dapat hidup. Nah, ini ya, jadi ini sangat jelas ya penjelasannya. Oke? Ya, oke lah, katakanlah saya memang tidak mengerti. Justru karena saya tidak mengertilah, maka saya bertanya kepada abang, ya. Sudir kiralah abang menjawab pertanyaan saya. Karena pertanyaan saya mungkin saja bukan hanya saya yang mengajukan pertanyaan itu, tetapi banyak juga orang yang mempunyai pikiran seperti itu di dalam benak mereka. Ini kan kita sedang mengajar umat. Jadi apabila saya bertanya dan abang menjawab, maka jawaban abang itu dapat mencerahkan banyak orang. Nah, jadi tolonglah abang yang sudah pakar, abang yang sudah mengerti berbagai macam konsep Alkitabiah, sudilah kiranya abang menjawab kami yang tidak mengerti apa-apa ini. Karena itu saya tetap menanti jawaban abang terhadap 7 pertanyaan saya, ya. Yang saya lucu waktu dia bilang, Roh Kudus itu asistennya Yesus. Ngeri. Estra, lu mesti belajar baik-baik deh. Jangan ngaco, apalagi di depan publik. Kok orang yang banyak orang kagumi juga suka gitu loh. Abang, mungkin abang yang perlu belajar mendengar dengan baik, ya. Mendengar dengan tenang untuk memahami apa yang saya maksudkan. Jangan terbawa emosi karena bisa salah memahami atau menafsirkan apa yang saya maksudkan. Kapan saya mengatakan bahwa Roh Kudus itu adalah asisten Yesus? Saya sedang mengilustrasikan. Nah, sekarang untuk jelasnya saya kutip kembali dulu ilustrasi saya tentang hal itu, dan setelah itu akan saya beri penjelasan tambahan. Saya mau mengungkapkan dulu bagaimana pandangan saya terkait dengan ayat yang tadi disinggung, yakni ketika Yesus berkata bahwa dia tidak membiarkan murid-muridnya menjadi yatim piatu, tapi dia akan datang kembali kepada murid-muridnya, dan dia datang dalam bentuk Roh Kudus. Nah, kita lihat ayatnya saja ya. Yohanes 14 ayat yang ke-18. Oke. Nah, di sini Pendeta Sasuro mau menjelaskan mengenai asisten ya. Yang dia katakan asisten itu bagaimana? Mari kita simak ya. Oke. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Nah, karena ayat itulah maka Pak Yosua berkata bahwa Roh Kudus itulah Yesus itu. Tapi saya mempunyai pengertian bahwa sebenarnya konteks ayat itu kan bicara soal Roh Kudus. Dan kalau Yesus mengatakan bahwa dia akan kembali lagi dalam bentuk Roh Kudus, itu tidak berarti bahwa Roh Kudus itu Yesus. Saya tetap percaya bahwa Roh Kudus adalah pribadi yang lain, yang bukan Yesus. Tapi kenapa pada bagian itu dikatakan bahwa Roh Kudus yang akan datang, tapi Yesus sendiri mengatakan, aku datang kembali padamu.
Maksudnya aku datang kembali padamu bukan berarti bahwa pribadi Yesus yang datang kembali. Sehingga diartikan bahwa Roh Kudus itu adalah Yesus. Tapi maksudnya adalah bahwa karena Roh Kudus itu akan diutus dari Bapa dalam nama Yesus, dan juga bahwa Roh Kudus akan melanjutkan pekerjaan yang telah dikerjakan oleh Yesus di bumi inilah, maka boleh dalam pengertian tertentu dianggap sebagai kehadiran Yesus. Nah, coba lihat ya. Di sini Pendeta Wenceslas Surau juga menjelaskan bahwa Roh Kudus itu diutus oleh yang di atas lagi, Tuhan Bapa itu maksudnya. Jadi saya juga sebenarnya di sini cukup menyimak saja sebenarnya hal-hal yang seperti ini. Makanya di sini nanti perlu penjabaran kembali oleh Pendeta Yosua Teuh ya, bagaimana dia menyikapi masalah utusan, masalah Roh Kudus ini gitu loh, yang diutus juga selain Tuhan selain Yesus yang diutus gitu loh. Mari kita simak kembali. Itu misalnya sama seperti saya tidak bisa menghadiri sebuah undangan. Lalu saya meminta untuk asisten saya mewakili saya. Pada waktu asisten itu mewakili saya, itu saya dalam pengertian tertentu itu hadir di sana. Saya ikut acara itu, tapi bukan aku pribadi, tapi melalui asistenku. Nah, itu yang saya pahami, sehingga Roh Kudus itu tidak dilihat sebagai pribadi yang sama dengan Yesus. Jadi Roh Kudus itu Yesus, atau Yesus itu Roh Kudus. Nah, dari apa yang saya katakan itu jelas bahwa saya sementara menjelaskan bagaimana kehadiran Roh Kudus di tengah-tengah para muridnya itu dianggap sebagai kehadiran Kristus juga, walaupun bukan Kristus secara pribadi. Nah, waktu saya memberikan ilustrasi, saya tidak bisa menghadiri satu acara, lalu saya menyuruh asisten saya, dalam pengertian tertentu saya menghadiri acara tersebut melalui asisten saya. Nah, yang harus dipahami itu adalah saya tidak sedang berkata bahwa Roh Kudus adalah asisten Yesus. Itu ilustrasi, Bang. Dan Abang mungkin perlu belajar juga bagaimana memahami ilustrasi atau perumpamaan. Bahwa yang namanya perumpamaan itu tidak menyamakan segala aspek dalam apa yang diumpamakan dengan apa yang dipakai untuk mengumpamakan itu. Misalnya kalau saya jelaskan kepada, Coba kita sebagai orang Islam merenungkan ya. Sebagai orang Islam bisa merenungkan di sini bahwa sebenarnya Tuhan Allah Subhanahu wa taala tidak bisa digambarkan, dilukiskan dengan apapun juga kepribadiannya, identitasnya. Dan ini berbanding 180 derajat ya dengan konsep Tuhan yang digambarkan oleh pendeta ini. Dengan Tuhan itu bisa digambarkan dengan sebagai asisten lah, adanya Ruhul Kudus yang menjelma dalam bentuk hadir ke suatu tempat lah. Nah, ini digambarkan eksistensi Tuhan itu sangat gimana ya, kalau saya nilai dalam konsep Islam itu sangat jauh sekali bedanya gitu loh. Betapa rendahnya derajat Tuhan kalau sampai bisa digambar-gambarkan seperti itu. Apakah faedahnya gitu loh, Tuhan yang maha sempurna tetapi digambarkan dengan posisi-posisi seperti itu dalam otak kita dalam memikirkan suatu hal yang di luar kemampuan manusia itu untuk menjelaskan itu, apalagi berbicara tentang identitas Tuhan, zat Tuhan, kemahakuasaan Tuhan. Ya kan, ini sangat jauh dengan konsep Islam yang digambarkan dalam ilmu tauhid. Sangat jauh sekali. Oke, mari kita simak. Seseorang tentang sesuatu, lalu dia terus tidak mengerti, lalu saya mengatakan kamu ini seperti kerbau. Waktu saya bilang kamu seperti kerbau, saya tidak bermaksud bahwa dia disamakan dengan kerbau dalam segala aspek, sehingga tidak bisa diartikan bahwa saya menganggap dia punya tanduk, saya menganggap bahwa dia punya kaki 4, saya menganggap bahwa dia punya ekor. Tidak, hanya satu aspek saja, dan aspeknya itu adalah otaknya itu seperti otak kerbau. Itu namanya ilustrasi atau perumpamaan. Jadi pada waktu saya mengumpamakan bahwa saya tidak bisa hadir
dan diwakili oleh asisten saya, dalam pengertian tertentu saya hadir di sana. Poin dari ilustrasi itu adalah bahwa saya hadir di sana dengan cara yang lain. Waktu abang mengatakan bahwa saya sedang mengatakan bahwa Roh Kudus itu adalah asisten Yesus, itu menunjukkan abang tidak memahami makna atau bagaimana menafsirkan perumpamaan. Perumpamaan itu tetap nilainya sama. Misalnya saya tidak menggunakan kata atau contoh tentang asisten. Saya harusnya hadir di satu acara. Tapi karena saya tidak bisa hadir, saya menyuruh teman saya. Nilai ilustrasi itu sama. Tapi apakah itu berarti bahwa saya sedang mengajarkan bahwa Roh Kudus adalah temannya Yesus? Atau saya mengatakan bahwa saya tidak bisa hadir dalam satu acara dan saya menyuruh anak saya mewakili saya? Dalam arti tertentu saya hadir di sana melalui anak saya. Apakah mau diartikan juga bahwa saya sedang mengajarkan bahwa Roh Kudus itu adalah anaknya Yesus? Atau kalau saya misalnya saya tidak bisa hadir dalam acara tersebut, lalu saya menyuruh atau meminta pertolongan seorang pembantu saya untuk hadir di sana, apakah saya harus diartikan kata-kata saya bahwa saya menganggap Roh Kudus itu adalah pembantunya Yesus? Kan tidak. Jangan melihat itu, abang. Perhatikan poinnya bahwa saya juga hadir di sana dalam arti yang lain. Karena ada yang hadir sebagai pengganti saya. Itu maksudnya. Jadi bukan saya yang ngaco, tapi mungkin ya abang juga, walaupun abang pakar ya, tapi abang juga perlu belajar memahami penggunaan ilustrasi dan mengartikan ilustrasi itu seperti apa. Ya abang ya. Tapi belajarlah yang baik-baik, atau belajarlah sungguh-sungguh Alkitab, rendahkan hati, minta Tuhan buka pikiranmu supaya kau mengerti konsep kealahan, konsep kristologi yang alkitabiah. Jangan yang teologikal melulu. Kalau kau sudah kuasai teologi, jago teologi, sekarang biblicalnya, pelajari biblicalnya. Ya, terima kasih untuk sangat sungguh ya. Ya, itulah dunia ya. Kita memahami sesuatu yang sebenarnya ketidakmampuan otak kita, akal kita untuk menyelami suatu zat ketuhanan, suatu konsep identitas ketuhanan itu gitu loh. Kita coba bisa bayangkan, kita melihat suatu matahari ya, apakah mampu otak kita, akal kita ini menembus matahari itu gitu loh. Sedangkan memandang wajahnya pun kita tidak sanggup, apalagi mendekat ke suatu matahari itu gitu loh. Apalagi menghayalkan yang di dalam matahari itu gitu loh. Itu yang perlu kita boleh, apalagi kita mau menggambarkan, mau mengetahui zat di dalam matahari itu, tidak bakal sanggup gitu loh. Ini apalagi Tuhannya yang menciptakan matahari itu. Ini yang perlu gambaran terhadap kita ya, bahwa ini loh sebenarnya bagaimana loh Tuhan itu sebenarnya. Nah, itu semua sudah dijawab dalam ilmu tauhid di dalam Islam. Oke, mari kita simak. Dan abang, saya juga masih terus belajar, walaupun saya sendiri adalah dosen kristologi di sekolah teologi, tapi saya masih terus belajar. Tapi memang ada yang mau saya tanggapi juga terkait dengan omongan abang soal alkitabiah dan teologiah ya. Abang membedakan antara teologiah dan alkitabiah seolah-olah yang teologiah itu pasti tidak alkitabiah. Nah, itu nanti akan saya tanggapi karena saya lihat abang banyak bicara soal teologiah dan alkitabiah. Nah, nanti saya akan membuat tanggapan saya yang lain soal benarkah alkitabiah itu bertentangan dengan teologiah atau teologiah itu bertentangan dengan alkitabiah. Nah, kita tunggu saja, pasti saya akan tanggapi itu. Lepas semua mindsetmu tentang Tritunggal, tentang Allah yang tiga dan sebagainya. Ya, saya juga sudah dengar video-video abang yang mengatakan bahwa doktrin Tritunggal itu dihasilkan dari proses eksegesis. Ya, saya sendiri tidak menganggap demikian. Saya percaya bahwa hasil eksegesis ayat-ayat itulah
yang melahirkan doktrin Tritunggal, ya. Tapi ya kita bicarakan itu lain kali. Tapi tidak pernah ada suatu mindset bahwa Allah itu tiga. Jadi di sini terlihat bahwa Abang hanya menuduh tanpa mengetahui apakah memang saya punya mindset tentang Allah itu ada tiga. Tidak. Ya, kau mau bermain kata-kata Allah itu satu, hakikat kealahan dengan tiga pribadi. Ya, kau mau bilang Allah itu kepribadian ganda kepribadian triple. Enggak seperti itu Alkitab ajarkan. Ya, belajar lagi baik-baik. Nah, ini bukan soal bermain kata. Kata-kata itu dipilih itu oleh para pendahulu kita pada masa lampau. Itu juga bukan hanya asal pilih kata, asal bermain kata, tidak. Tapi istilah-istilah itu dipergunakan untuk mewakili ide-ide tertentu yang memang dihasilkan dari penelitian atau eksegesis terhadap Alkitab, ya. Nah, kalau Abang menganggap bahwa itu bukan ajaran Alkitab, saya menganggap itu ajaran Alkitab. Nah, karena itulah kalau Abang berkenan, saya tawarkan untuk berdiskusi dengan Abang. Silakan Abang boleh memberikan penjelasan atau tanggapan terhadap doktrin Tritunggal, atau bisa juga saya memulai lebih dulu, atau bahkan mungkin kita bisa lanjutkan saja dengan Abang menjawab 7 pertanyaan yang sudah saya ajukan itu. Abang menjawab, lalu saya bertanya, dan terus ya berdialog atau berdiskusi secara ketat tentang poin itu. Itu juga bisa menjadi pembelajaran bagi banyak orang yang melihat video-video kita, dan mereka bisa belajar tentang kebenaran, tentang doktrin Tritunggal itu benar atau tidak dari semua diskusi-diskusi atau tanggap-menanggap kita. Gimana Abang? Saya tahu bahwa Abang seorang apologet, pasti Abang sangat siap untuk menghadapi diskusi-diskusi tersebut. Ini tawaran saya. Kalau Abang terima, oke. Tidak juga tidak apa-apa. Ya, kalau saya belum jawab, dan bahkan mungkin saya tidak akan jawab frontal sama kamu, karena sebenarnya sudah tersedia video-video saya. Kamu juga belajar dong, buka video-video saya, belajar dong dari yang lain toh. Bentuk kerendahan hati itu supaya mau belajar dari yang lain gitu loh. Loh Abang, justru karena saya mendengar video Abang lah, makanya begitu Abang mengatakan bahwa Roh Kudus itu adalah Yesus, itu bertabrakan dengan apa yang sekian lama saya pahami. Nah, karena itulah saya mengajukan pertanyaan, mau belajar dari Abang. Nah, kalau saya memang mau belajar dari Abang dan saya bertanya terus Abang tidak mau jawab, ya bagaimana saya bisa belajar dari Abang? Oke. Nah, di situ kita sudah dapat ambil kesimpulan ya, bisa mengambilkan suatu jalur bahwa betapa rapuhnya konsep ketuhanan yang mereka alami selama ini. Sampai saat ini mereka masih berdebat, berdiskusi masalah Tuhannya gitu loh. Kalau dalam Islam itu sudah kelar sejak 1440 yang lalu, di masa Nabi Muhammad sudah kelar urusan Tuhan. Dan ternyata Tuhan yang dalam Islam ternyata sama dengan Tuhan Nabi Ibrahim yang Hanif, Tuhan Nabi Musa yang mana mereka juga Tuhannya mereka namakan itu Hasem atau YHWH atau Adonai atau Elohim. Itu juga sebenarnya sama dengan Tuhan Islam, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Tuhan yang di dalam ajaran Nabi Isa atau Yesus ternyata juga bertauhid. Makanya diakui juga di dalam Al-Quran bahwa ajaran mereka itu di dalam Al-Baqarah ayat 62 juga diakuin bahwa mereka sebenarnya benar, Tuhan mereka juga benar sebenarnya. Selagi belum ada penyelewengan atau perubahan terhadap ajaran mereka. Itu benar. Ajaran Nasrani pada masa itu benar. Selama pada masa itu Yesusnya masih hidup dengan ke-12 muridnya, yaitu Nasrani, yang dimana mereka juga di dalam Yohanes itu juga digambarkan bahwa Tuhan itu, Tuhan Allah, Tuhan Bapa itu tidak bisa dilihat. Silahkan di dalam Yohanes itu Anda bisa lihat gambaran Tuhan Bapa, ya kan. Nah, Tuhan Bapa ini sebenarnya itu konsep ketuhanannya dalam ilmu tauhid itu sudah sesuai sama. Hanya saja
Tuhannya ini kemudian berkepribadian ini yang jadi perubahan-perubahan ini yang menjadi masalah gitu di dalam Islam. Menurut ajaran Islam itu yang membuat tidak bertauhid murni lagi. Seandainya Tuhan Bapa ini bertauhid murni, dia tidak berkepribadian yang ganda atau berkepribadian tri, nah itu sudah sesuai dengan konsep ketuhanan yang dia teruskan sesuai dengan meneruskan ajaran Nabi Musa, kitab Taurat. Itu sama. Artinya Tuhannya Nabi Musa sama dengan Tuhannya Nabi Isa. Oke, kita lanjut dulu ya mereka ini. Karena itu, kalau Abang berkenan, saya dengan kerendahan hati mohon Abang menjawab 7 pertanyaan yang sudah saya ajukan itu. Ya. Nah, pertanyaan saya cuma satu. Ini pertanyaan balik. Ini namanya answer question with question. Bukan cuma sama Pak Esra atau Pak siapa itu, MJM atau siapapun yang menggugat-gugat, yang suka ini yang ngotot nanya-nanya, yang menyerang saya, bilang saya sesat, bidat. Saya cuma mau tanya sama Anda, kalau Roh Kudus bukan Yesus yang ada dalam dirimu, itu pribadi yang lain, dan kau mengatakan Yesus ada di sorga sekarang, Roh Kudus yang tinggal, ya saya tanya lagi sekali deh, dengan kesadaran penuh, jawablah dengan jujur. Jadi Yesus nggak ada di dalam dirimu? Kalau ya ada sih Pak. Nah, pertanyaan saya lagi, sebenarnya yang ada dalam dirimu itu siapa? Roh Kudus atau Yesus? Nah, jawab. Roh Kudus atau Yesus? Roh Kudus. Terus Yesus di mana? Ya di dalam kita juga. Berarti 2 dong. 2 pribadi dalam dirimu, 2 pribadi kealahan. Ada Yesus, ada Roh Kudus. Enggak seperti itu. Aduh, kok jadi ngaco sekali sih caranya ini. Jangan begitu. Itu satu hal yang keliru kalau kamu mau belajar seperti itu. Enggak. Kalau menjawab pertanyaan saya dengan bertanya, maka pertanyaan saya terjawab. Tapi dengan pertanyaan Abang, saya kok tidak merasa bahwa 7 pertanyaan saya itu terjawab. Jadi menurut saya lebih cocok di situ Abang hanya bertanya, tapi tidak menjawab dengan bertanya. Ya, saya juga bisa menjawab pertanyaan Abang itu, dan pasti sangat bisa. Tapi Abang menolak menjawab 7 pertanyaan saya, lalu mengapa saya harus menjawab pertanyaan Abang? Saya teringat kata-kata seorang teman. Dia mengatakan dan selalu mengatakan seperti ini. Berani bertanya, berani ditanya. Jangan kerja kau hanya bertanya terus. Nah, karena itu, maka silakan Abang menjawab dulu 7 pertanyaan saya. Nanti setelah itu saya akan menanggapinya sekaligus dengan pertanyaan yang baru Abang ajukan ini. Ya, kiranya itu saja tanggapan saya. Nah, mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang salah pada Abang. Anggaplah bahwa ini adik yang sedang mau belajar dan mengajukan banyak pertanyaan. Akhirnya, terima kasih buat Abang yang berkenan atau akan berkenan menjawab pertanyaan-pertanyaan saya yang masih mau belajar ini. Dan juga harapan saya dengan ini, maka semua saudara yang lain bisa turut belajar ajaran Alkitabiah itu, atau terutama doktrin Tritunggal itu adalah ajaran Alkitab atau bukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan memberkati. Oke, super sekali dari Pendeta Esra Suro ya. Dia bagaimana dia rendah hatinya untuk mengajukan suatu pertanyaan, tetapi dengan rendah hati dia menjawab itu. Oke, kita hargain dari Pendeta Esra Suro. Nah, di sini sudah kita lihat ya bagaimana tanggapan para pendeta-pendeta terhadap Tuhan mereka, mendiskusikan tentang Tuhan mereka. Ini gambaran bahwa memang sebagian kelompok atau sebagian apa yang mereka, ajaran dari mereka itu ada yang memang mempercayai konsep ketuhanannya itu berbeda dari Pendeta Esra Suro ini gitu. Ini suatu gambaran kepada kita umat Islam bahwa sebenarnya
mereka itu urusan Tuhan saja masih belum kelar yang mana yang benar gitu loh. Ada yang mengatakan Tuhan Tritunggal, ada cuman Tuhan tunggal, Yesus itu doang Tuhannya, ada yang duit tunggal, ada yang bagaimana namanya ya, mempercayain 3 Tuhan, itu juga ada, 3 kepribadian juga ada, yang intinya beraneka macam konsep ketuhanan yang mereka tawarkan, yang mereka hadirkan dalam posisi ini. Yang benar itu saya juga tidak tahu mana gitu loh, konsep yang benar menurut mereka, karena dalam konsep Kristenan di dalam dunia ini terbagi berbagai macam gitu loh. Yang tentunya yang saya sorot di sini Tuhannya, konsep ketuhanannya, bukan masalah yang lain loh ya, konsep ketuhanannya. Oke, ini saja informasi review saya dalam menganalisa argumen dari Pendeta Esra Suro dan Pendeta Yosua ya. Tahu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.